Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai algoritma machine learning, khususnya algoritma KNN atau Key Nearest Neighbor. Oke, kita bahas dulu masalah machine learning. Machine learning ini adalah salah satu bidang ilmu komputer yang menggunakan algoritma dan model statistik untuk memungkinkan komputer melakukan pekerjaan tertentu tanpa instruksi eksplisit. Kemudian machine learning juga merupakan cabang dari artificial intelligence atau AI yang berfokus pada proses pembelajaran komputer secara mandiri dari data empiris, seperti sensor data atau basis data. Kemudian, machine learning juga dapat meningkatkan performa komputer dengan belajar dari waktu ke waktu. Oke, cabang dari machine learning ada beberapa metode, tapi yang akan kita bahas spesifik untuk materi kali ini hanya mengenai algoritma KNN. Tapi kita lihat dulu di cabang di machine learning ya. Jadi machine learning dia mempunyai beberapa cabang. Yang pertama adalah supervised learning, kemudian reinforcement learning, dan unsupervised learning. Sebenarnya ada beberapa lagi, tapi yang kita bahas hanya 3 ini. Kemudian di supervised learning, salah satunya adalah yang akan kita pelajari pada ini, yaitu algoritma KNN atau Key Nearest Neighbor. Kemudian decision tree, kemudian Bayesian interface, dan support vector machine atau SVM. Kemudian yang berikutnya unsupervised learning, dia ada principal component, ada self-organizing maps, dan ada algoritma K-means clustering. Oke, karena kita akan fokus ke algoritma Key Nearest Neighbor atau KNN. Jadi KNN ini adalah metode yang digunakan pada klasifikasi data. Kemudian algoritma ini digunakan untuk mengklasifikasikan terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek yang kita cari. Kemudian KNN adalah salah satu algoritma yang banyak digunakan di dunia machine learning untuk kasus klasifikasi. Kemudian algoritma ini berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran atau trained data sets yang diambil dari tetangga terdekatnya atau nearest neighbors. Ya, itu nanti menggunakan variabel K atau K gitu ya. Oke, kita lihat algoritma KNN. Oke, di algoritma KNN ini langkah pertamanya adalah inisialisasi. Oke, di sini kita buat dulu grafik bidang grafik kartesian mungkin ya. Ini ada sumbu X dan sumbu Y. Kita buat yang sederhana saja. Sumbu X-nya kita bagi menjadi misalnya 5 titik, kemudian sumbu Y-nya kita bagi menjadi juga 5 titik gitu ya. Setelah itu kita tampilkan data-data yang sudah ada. Misalnya sini ada 6 data dan masing-masing data ini punya warna yang berbeda-beda menggambarkan kelas. Jadi misalnya yang biru itu adalah kelas A, yang kuning adalah kelas B, dan yang hijau adalah kelas C. Kemudian ada satu data gitu yang kita masukkan ke dalam dataset, dan kita ingin mengetahui data yang baru kita masukkan ini apakah termasuk kelas A, kelas B, atau kelas C gitu ya. Nah, ini kita menggunakan algoritma KNN. Nah, ini kan pertanyaannya kelas apa begitu ya. Jadi si titik ini itu masuk ke kelas apa? Kelas A, B, atau C. Kemudian langkah yang kedua,
setelah melakukan inisialisasi, dan kita tahu di sini ada 6 titik, di mana titiknya itu ada yang di kelas A itu ada 2 titik dengan koordinat 2 XY-nya itu ya 2,5, 1,5. Di kelas B-nya ada 2 titik dan koordinat 5,4 dan 5,5, dan di kelas C-nya itu ada 2 titik lagi dan koordinatnya 2,2 dan 5,2. Jadi koordinat titik itu selalu XY begitu ya. Jadi X-nya dulu baru sebutkan Y-nya. Kemudian kita hitung jaraknya. Dari titik yang warna merah itu yang kita ingin tahu dia masuk ke kelas apa, menggunakan rumus perhitungan pencari jarak gitu ya, DXY menggunakan rumus Euclidean. Walaupun sebenarnya ada beberapa rumus ya di materi yang sudah Bapak upload, di sana ada beberapa rumus yang bisa digunakan. Tapi yang sederhana misalnya kita menggunakan rumus Euclidean gitu ya. Oke, pertama kita akan mencari jarak di antara titik yang warna merah ke titik di, misalnya ambil aja kelas A gitu ya. Oke, jaraknya kita sebut sebagai D1. Oke, D1 dihitung menggunakan rumus Euclidean begitu, dia mendapat nilai 2,24, dibulatkan 2 desimal di belakang koma, jadi 2,24. Kemudian lanjut ke titik sebelah kirinya misalnya. Kemudian kita cari menggunakan rumus Euclidean, kita mendapatkan jarak 2,83 dibulatkan tentu saja. Kemudian berikutnya D3 kita mendapatkan nilai 1,41. Kemudian D4 kita mendapatkan nilai D4-nya itu 2,24. Kemudian yang D5 itu kita mendapatkan nilai 2,24. Kemudian yang D6 ini yang terakhir kita mendapatkan nilai 2,83 gitu. Nah, ini menggunakan rumus Euclidean kita bisa mendapatkan jarak antara titik yang kita ingin cari kelasnya dengan titik-titik yang ada di dataset misalnya gitu ya. Nah, setelah kita menghitung jarak, langkah berikutnya adalah kita mengurutkan jarak itu, mengurutkan jarak dari yang terkecil atau terdekat ke jarak yang paling jauh. Oke, kita lihat di sini jarak paling dekatnya adalah D3. Kemudian D1 misalnya ya, kemudian D4, kemudian D5, kemudian D2, kemudian D6. Oke, kita urutkan dari yang terdekat sampai yang terjauh. Jadi D3 itu adalah titik dengan jarak terdekat dengan titik yang kita ingin cari kelasnya apa begitu, sampai D6 yang merupakan titik yang paling jauh dari titik yang kita ingin cari kelasnya. Nah, setelah kita urutkan jarak, langkah berikutnya adalah kita menentukan nilai K-nya. Jadi K-nya ini nanti ada perhitungan khusus lebih dipelajari lebih lanjut di mata kuliah machine learning gitu ya. Tapi untuk mata kuliah algoritma dan struktur data ini kita hanya membahas langkah yang sederhana saja. Nah, misalnya kita ambil K-nya itu adalah 3 gitu ya, karena datanya juga datasetnya hanya 6 gitu. Sedikit ya. Jadi kita ambil misalnya K-nya adalah 3. Karena kayaknya 3, maka diambil 3 titik terdekat dari data yang ingin kita cari kelasnya. Tentu karena diurutkan dari yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka akan diambil 3 titik saja yang terdekat, yaitu D3, D1 dan D4, sehingga D6, D2 dan D5-nya bisa kita hilangkan. Nah, setelah kita mendapatkan 3 titik jarak terdekat, yaitu D3, D1, D4, kemudian kita lihat sebarannya di data itu masuk kelas apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini D1 itu kelas A, D3 itu kelas C, dan D4 itu kelas C. Dan kita pakai cara yang paling sederhana menggunakan cara voting, artinya kalau data yang terdekatnya itu kebanyakan kelas C, maka
kemungkinan besar bahwa titik yang kita cari kelasnya itu apa adalah kelas C gitu ya. Jadi kelas A dia hanya ada satu kandidat, sedangkan kelas C dia ada dua kandidat. Tentu kalau voting yang menang kelas C. Akhirnya kita simpulkan bahwa si titik yang kita cari kelasnya itu adalah kelas C, begitu ya. Nah, ini adalah algoritma dari machine learning KNN atau K nearest neighbor. Oke, sekarang kita akan mengimplementasikan algoritma machine learning KNN ke dalam bahasa pemrograman C++ dan Python. Tapi pertama kita akan implementasikan ke dalam bahasa pemrograman C++. Di sini kita pertama panggil library yang diperlukan, kemudian kita deklarasikan variable distances untuk menyimpan data jarak di antara kelas yang ingin kita cari, objek yang ingin kita cari dengan objek-objek atau koordinat titik yang lain ya. Kemudian untuk menyimpan data koordinat titik kita perlu menggunakan mendeklarasikan tipe data structure, misalnya namanya adalah data point, misalnya gitu ya. Ini tipe datanya adalah double xy. Nah, ini digunakan untuk menyimpan koordinat x dan y masing-masing titik ini. Tipe datanya adalah double. Kemudian label itu kelas ABC menggunakan tipe data string. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan membuat modul atau prosedur untuk menghitung jarak menggunakan metode atau rumus Euclidean ya. Karena rumus ini dia membalikan nilai desimal, kita beri tipe datanya double. Oke, namanya misalnya ini ya. Oke, parameternya itu titik 1, koordinat titik 1 dan koordinat titik yang ingin dicari jaraknya gitu ya. Misalnya titik ini dengan titik biru ini. Jadi parameternya ada 2 ya. Tipe datanya data point. Misal kita kasih namanya variabelnya P1 gitu ya. Kemudian P2 fungsi ini akan mengembalikan nilai akar pangkat 2 dari pangkat ya. Oke, kemudian oke. Nah, ini adalah terjemahan dari rumus Euclidean ini ya. Jadi dxy akar pangkat 2 sigma 1 sampai n xi min y akar pangkat 2 ya. Ini rumusnya. Kemudian setelah itu setelah hitung jarak, ini kan kita hitung jarak, kemudian mengurutkan jarak. Nah, mengurutkan jarak mungkin bisa menggunakan bubble sort atau algoritma sorting yang lain. Oke, kita buat prosedur untuk sorting ya. Nah, kalau sorting ini misalnya menggunakan bubble sort misalnya ya.
for 2. Oke, double shot ini apa namanya, skemanya begitu ya. Oke, yang di sorting biasanya ada 2 looping ya di double shot, J dan I biasanya gitu ya. Oke. Kemudian algoritma itu kalau sorting kan mengurutkan yang terbesar, jadi cek dulu kalau data sekarang itu lebih besar dari data yang baru, maka apa namanya, data sekarang lebih besar dibandingkan data sebelumnya, maka tukarkan gitu ya. Oke, kita buat variable temporary gitu ya untuk menyimpan data sementara. Ini untuk menukarnya. Oke, kemudian kita tampilkan data yang sudah diurutkan. Oke, baru kita buat fungsi untuk memprediksi KNN-nya. Setelah diurutkan, kita ingin memprediksi KNN-nya ya. Misalnya apa? Predik KNN misalnya gitu ya. Fungsinya itu. Oke, kita buat apa? Kerangka programnya dulu. Oke, predik KNN ini parameternya adalah dataset yang ada di struktur data point, kemudian juga data inputan titik yang kita ingin cari kelasnya apa gitu ya. Kemudian juga data K-nya. Berarti ada 3 parameternya, itu data di dataset yang berisi koordinat semua titik dan kelasnya gitu. Yang kedua adalah koordinat dari titik yang kita ingin cari kelasnya, dan yang ketiga adalah parameter K gitu ya. Atau tetangga yang akan nanti kita ingin voting datanya untuk menentukan titik ini nanti masuk ke kelas apa gitu. Ini misalnya parameter untuk input datanya dan K-nya. Oke, yang pertama kita menghitung jarak dari input ke setiap titik dalam dataset kan, menggunakan statement for. Oke.
panggil fungsi Euclidean distance. Dengan inputannya itu ya dataset yang ini ya. Inputnya, jadi ini tuh kan parameternya misalnya yang D1 begitu. Yang pertama adalah titik ini, yang kedua input ini adalah titik yang kita cari kelasnya. Oke, kemudian kita tampilkan datanya misalnya ya, supaya kita bisa tahu jaraknya. Jaraknya diakhiri dengan spasi ya. Nah, kemudian setelah itu kita panggil fungsi untuk mengurutkan data. Nah, kita sudah mengetahui jaraknya. Nah, yang ini gitu ya. Fungsi ini adalah urutkan jarak. Kemudian kita sorting. Nah, sorting dan memanggil prosedur sort ini ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita menghitung voting dari tetangga terdekat. Nah, kan kita ini K-nya 3 misalnya. Kalau di contoh ini ya berarti kita voting dari tetangga terdekat sesuai dengan inputan K-nya. Oke, untuk menghitung voting kita panggil buat satu variabel namanya class votes misalnya, tipenya adalah map. Oke, kita looping. Oke, dari I sampai K gitu ya, dari 0 sampai K-nya 3 berarti 0, 1, 2 begitu misalnya. Ambil labelnya. Masukkan ke variabel class votes untuk menghitung mana yang paling sering muncul gitu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menentukan kelas prediksi berdasarkan voting. Ini menentukan ini tuh masuk kemana. Nah, ini langkah akhirnya begitu ya. Kita buat satu variabel untuk menampilkan prediksinya. Kemudian kita inisialisasi max votes-nya. Kemudian kita looping di data hasil ini ya, pencarian kelas di kelas votes-nya ini. Cek apakah persekannya lebih besar daripada max votes. Jika iya maka max votes
diisi dengan prediction-nya diisi dengan pair first. Fungsi ini menghasilkan stringnya itu adalah prediction, maksudnya ABC gitu ya, string. Jadi tampilannya itu atau hasil keluarannya adalah nama kelasnya dalam bentuk string, karena kan kelasnya string itu A, B atau C. Kemudian kita buat fungsi utamanya ya. Pertama kita buat datasetnya, tipenya ya vektor, data point itu yang tadi ya, ada XY dan labelnya. Data point misalnya disamakan dengan data di sini ya. Jadi kita buat sama dengan data yang ada di materi misalnya. Berarti ini 2.0, 5.0 labelnya adalah A untuk yang ini. Kemudian yang berikutnya yang ini ya, yang kedua 1.0, 5.0, tipe datanya A. Kemudian yang ketiga ini 2.2 kelasnya C. Kemudian yang berikutnya 5,2. Masih C. Yang ketiga ini 5,4. Ini B. Yang berikutnya 5,5. Kelasnya adalah B. Oke, kalau misalnya titiknya ini semakin banyak, misalnya kelas A jadi 3 atau 4 ya, tinggal ditambahkan saja di dataset ini. Semakin banyak datanya, ini semakin bagus nanti mungkin prediksinya ya. Setelah itu, setelah kita buat isi datanya, data titik-titik yang ada, kita tentukan variabel untuk inputnya. Nah, misalnya kita namanya adalah input point. Oke, kita isi dengan contohnya di sini ya 3,3 ya koordinatnya itu. Oke, setelah itu baru kita tentukan K-nya, misalnya K-nya itu 3 ya, jadi tetangga yang dipakainya ini 3. Kemudian baru kita panggil fungsi predik KNN-nya. Oke, berarti parameternya dataset, input point, K-nya. Kemudian tampilkan hasil prediksinya ya. Oke, kita coba jalankan. Using namespace kurang E ya. Namespace, jalankan lagi. Return apa ini katanya? Konstanta data point, konstanta double. Konstanta data point, konstanta double P1, P2 kan kurang Y ya. Oke, lagi kita lihat lagi errornya. Distance push apa ini? Make pair was not declared in this group and this span
35 oke, make pair input distances the pushback make pair distance oke, make pair, kemudian kita jalankan segmentation fault. Ini kurang 0, jalankan lagi. Oke, jadi hasil prediksinya, jadi jarak input ke titiknya kita cek, D3 nya 1,4, D1 nya 2,24, D4 nya 2,24, D5 nya 2,4, D2 nya 2,8, D6 nya juga 2,8. Oke, ini diurutkan, hasil prediksinya adalah C. Oke, sekarang kita akan mengkonversi dari program C++ ke dalam program Python. Jadi kita copy, kemudian kita paste di Python. Di sini Python compiler online-nya pakai W3 School. Oke, di Python kita ganti dan struktur data poinnya kita ganti dari kelas. Ini konstruktornya, parameternya xy dan label. Oke, sekarang fungsi Euclidean-nya, parameternya itu P1 dan P2. Oke, return-nya return sqrt sortingnya kita tidak perlu ada sorting karena di mana di Python sampai bisa otomatis masuk di data point tipe datanya ya. Oke, ini stringnya. Di sini ada dataset, input point dan k ya. Tipe datanya tinggal kita hapuskan.
fungsinya tadi. Kemudian data. Oke. Menentukan jarak ya, the input ya, the distance. Oke, kemudian kita hapus. Oke, untuk sorting di tinggal panggil aja fungsinya sort ya, distance sort gitu. Kemudian untuk votes-nya juga di mana, di Python gampang. Oke, votes. Oke, ini label for. Oke, in distances. Oke, untuk prediction-nya juga cukup satu baris. False. Oke, kemudian return prediction. Oke, untuk n-nya data point, data set. Kita ubah jadi data set. Oke. Data point. Kita panggil kelas data point. Oke. Oke, kemudian input point.
input point, pakai data point, data point yang ingin diprediksi, kemudian K, kemudian predictionnya, fungsinya predictionnya. Oke, ininya dataset input point K. Oke, tampilkan hasilnya. Oke, coba kita jalankan. Oke, kita lihat ini kesalahannya unsupported operand type. Oke, jalankan. Oke, jadi ini hasilnya. Ya, 1 2,24, kemudian titik 2 2,8 dan seterusnya. Hasil prediksinya C. Oke, ini hasil dari konversi algoritma machine learning, algoritma KNN, C++ dan Python. Oke, di Python ada cara yang lain yang bisa digunakan untuk memvisualisasi data machine learning KNN ini. Ini contoh dengan yang lain di Python. Untuk menampilkan gambar diagramnya ya. Oke, ini koordinat titik X-nya kita isi dulu, titik 2. Oke, kemudian koordinat titik Y-nya. Oke, kemudian basisnya. Oke, kita anggap 0 itu A, 1 itu B, 2 itu C. Kita masukkan data ke list. Ini N-nya kita isi dengan 3, K-nya gitu ya, isi dengan 3. Masukkan datanya dan kelasnya. Kemudian kita masukkan poinnya yang ingin dicari kelasnya. Oke, baru kita panggil prediction-nya ya.
jangan lupa karena ini kelas kita itu dalam bentuk huruf ya A, B, C, sedangkan kelas yang bisa dimasukkan ke KNN ini hanya angka, jadi kita perlu filter. Untuk membuat grafisnya. Oke, ini kita ganti jadi kelasnya, kemudian buat grafisnya. Oke, kita coba jalankan. Match opening parenthesis line 24 scatter. Prediction. Oke, bisa kelihatan di sini. Jadi menggunakan matplotlib kita bisa menampilkan grafis dari algoritma KNN itu ya, mirip seperti yang ada di materi. Jadi yang di sini 3,3 itu masuk ke kelas C. Oke, demikianlah materi kita untuk algoritma KNN, machine learning yang sederhana. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.